Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarif Acaria dari kelas Fibonacci, program AI Mastery Program Orbit Future Academy. Di sini saya akan menjalankan ujian praktek, yaitu di sini saya akan mengerjakan project pada Python, yaitu Decision Tree Classification with Python and Scikit-learn. Untuk saya sendiri, profilnya yaitu nama sendiri saya Burhan Syarif, NPM 2008 301 0004, kelas Fibonacci. Judul programnya yaitu Decision Tree Classification with Python and Scikit-learn. Untuk kode programnya AIM 0116 F2202 underscore ML underscore 01. Yang pertama, deskripsi program. Dalam proyek praktik kali ini, saya membawa tema machine learning dengan studi kasus membangun klasifikasi pohon keputusan atau decision tree classification untuk memprediksi keamanan mobil. Saya membangun dua model, yaitu satu dengan kriteria Gini Index dan yang kedua menggunakan kriteria entropi. Di sini saya menerapkan klasifikasi pohon keputusan dengan Python dan Scikit-learn. Saya telah menggunakan kumpulan data evaluasi mobil untuk proyek ini, yang di mana diunduh dari situs web UCI Machine Learning Repository. Baik, berikutnya yaitu flowchart untuk program saya. Untuk yang pertama yaitu start. Di sini kita memulai lalu memasukkan data yang sudah kita download pada web tersebut. Nah, setelah itu data akan kita split menjadi dua, yang dimana dibagi yang akan dilakukan modeling. Yang pertama yaitu tes data atau pengujian data, yang kedua training data atau eh, pelatihan data. Untuk training data ini nantinya akan dipilih atribut terbaik menggunakan ASM seperti information gain atau Gini index atau gain ratio, yang nantinya yaitu untuk memecah kumpulan data menjadi himpunan bagian yang lebih kecil. Nanti ini akan dilakukan proses perulangan secara rekursif untuk setiap anak. Ya nantinya jika selesai proses perulangan ini akan dilakukan model evaluasi. Begitu juga dengan tes data. Nah, untuk sebelumnya, untuk tes data ini yaitu diambil sebesar 33% dari total keseluruhan data. Untuk yang training data ini diambil sebesar 66% dari keseluruhan data. Lalu untuk model evaluasi ini nantinya akan dilakukan langkah-langkah evaluasi kinerja. Yang pertama, akurasi. Untuk yang kedua itu presisi. Yang ketiga, recall. Setelah itu nanti setelah selesai, maka finish. Berikutnya, modifikasi kode program. Ini saya yang sebelum, yang dimana terdapat pada script Jupyter Notebook. Di sini saya mengganti eh, presentase pada tes, yang dimana pada template dari Orbit sendiri yaitu dilakukan train test ini sebesar 0,33, yang random state-nya sama dengan 42. Di sini saya akan mencoba untuk menguji data ini dengan merubah test-nya menjadi 0,3, yang dimana random state-nya tuh tetap sama, itu 42. Lalu yang berikutnya demonstrasi kode. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode script yang sudah saya modifikasi tadi. Untuk yang ini yaitu dilakukan split atau dipisah untuk menjadi akan dilakukan training dan testing. Untuk training ini, training test split dilakukan di sini saya menggunakan test 0,3, underscore-nya 42, di mana didapatkan hasil untuk X-train-nya itu 1209 dan shape-nya 6. Shape itu kolom. Untuk X-test-nya itu 515 dan shape-nya 6. Untuk mengecek
shape of extrinsic dan extrinsicnya ini dan extrinsicnya ini. Untuk berikutnya, nah, di sini terdapat, oh di sini saya melakukan Gini index, yang dimana yang pertama itu, yang pertama memprediksi hasil tes set dengan kriteria indeks Gini. Ini untuk memanggil Gini indeksnya, lalu periksa skor akurasi dengan indeks kriteria Gini, di mana setelah dihitung-hitung didapatkan model akurasi, skor model akurasi menggunakan kriteria Gini indeks sebesar 0,7592. Di sini Y-test adalah label kelas yang sebenarnya dan Y-pred Gini adalah label kelas yang diprediksi dalam set pengujian. Lalu setelah itu kita bandingkan akurasi set dengan set uji coba. Di sini saya melakukan perbandingan yang itu yang ditemukan hasilnya untuk training set akurasi skor sebesar 0,7767. Lalu berikutnya periksa apakah ada overfitting dan underfitting. Nah, di sini ditemukan training set skornya sebesar 0,7767 dan tes set skornya 0,7592. Di sini skor akurasi set pelatihan adalah 0,7865, sedangkan akurasi tesnya menjadi 0,8021. Kedua nilai ini cukup sebanding, jadi tidak ada tanda-tanda overfitting. Lalu yang berikutnya yaitu saya melakukan akurasi skor menggunakan kriteria entropi. Yang di mana di sini didapatkan model akurasi skor menggunakan kriteria entropi sebesar 0,7592. Lalu untuk perbandingan akurasi tes trend set dan set uji coba yaitu didapatkan training set akurasi skor sebesar 0,7767. Lalu dilakukan pemeriksaan apakah ada overfitting dan underfitting. Nah, di sini ditemukan training set skornya 0,7767 dan tes set skornya 0,7592. Nah, dikatakan kedua ini cukup sebanding, maka tidak ada overfitting. Lalu berikutnya analisis perbandingan. Yang kolom kiri sebelum pembagian data relatif dan data uji awalnya yaitu 66% dan 33%. Kemudian dengan metode Gini atau Gini Index didapatkan training set score 0,7865, tes set skornya 0,8021, sedangkan menggunakan metode entropi yang pertama training set skornya didapatkan 0,7865 dan tes set skornya 0,8021. Dan ini sudah data latih dan data uji awalnya yaitu 70% dan 30%. Kemudian dengan metode Gini atau Gini Index didapatkan training set skornya 0,7767, tes set skornya 0,7592. Lalu metode entropinya untuk training set skornya 0,7767 dan tes set skornya 0,7592. Lalu kesimpulannya yang di sini sebelum dilakukan pemodifikasi yaitu training set skornya 0,7865 dan tes set skornya 0,8021. Dan ini sesudah dimodifikasi didapatkan training set skornya 0,7767 dan tes set skornya 0,7592. Lalu pada proyek ini menggunakan model decision tree classifier untuk memprediksi keamanan mobil. Dengan menggunakan kriteria Gini index dan kriteria entropi, hasilnya model menghasilkan kinerja yang sangat baik yang ditujukan dengan akurasi model pada kedua kasus yang ditemukan sebesar 0,7592. Pada model dengan kriteria indeks Gini, nilai akurasi training set sebesar 0,7767, sedangkan akurasi test set sebesar 0,7592. Kedua nilai ini cukup sebanding, jadi tidak ada tanda-tanda overfitting. Demikian pula pada model dengan entropi kriteria, skor akurasi set pelatihan adalah 0,7767, sedangkan akurasi set tes menjadi 0,7592. Hasil nilai yang didapatkan sama seperti kriteria Gini atau indeks Gini indeks, jadi tidak ada tanda-tanda overfitting. Dalam kedua kasus, skor akurasi training set dan test set adalah sama. Ini terjadi karena kumpulan datanya kecil. Ya, baik, demikian penjelasan ujian praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.